Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Walaupun nanti banyak kesalahan atau apa, biar kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Mari kita langsung masuk dalam kitab kita. Dan pada sore hari ini saya mengambil tema hidup mengandalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah pada siapa yang kita berseru saat kita butuh. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Berarti belum ada yang dapat. Mari kita baca. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pada sore hari. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan belajar tentang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merancangkan ketemu masa depan, kita merancangkan sesuatu dalam ketemu hidup tuh yang luar biasa, tanpa ketemu melibatkan Tuhan, tanpa ketemu pikir tentang Tuhan, ketemu merancangkan yang indah-indah dalam ketemu kehidupan, ketemu merancangkan masa depan yang indah tanpa ketemu paruh Tuhan dalam ketemu hidup. Tapi di sini firman Tuhan berkata pada sore hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau ketemu anak-anak muda pada sore hari ini mau terus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang ketemu lakukan dalam ketemu hidup. Seringkali ketemu merancangkan ketemu masa depan tuh yang tinggi-tinggi seperti kayak ketemu kecil tuh, ketemu pikir besarnya ketemu mau jadi polisi, jadi dompet. Tapi seringkali itu tuh setelah ketemu besar ketemu sudah dapat semua yang ketemu inginkan. Kadang-kadang ketemu pikir itu melebihi yang tinggi-tinggi, tapi itu tuh hanya ketemu pemikiran yang terlalu tinggi untuk mencapai sesuatu yang ketemu inginkan. Tapi seringkali ketemu berpikir yang terlalu rendah, mungkin itu ketemu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan mau ketemu jangan mengandalkan ketemu kekuatan sendiri, seperti ketemu mengandalkan ketemu kekayaan, ketemu kepandaian, ketemu pengalaman atau curhatan. Seperti kalau manusia sekarang nih kayak mau mengandalkan kekayaan tuh, dong tuh punya segalanya, tapi dong punya segalanya makanya dong tuh sama biar sudah usah andalkan Tuhan karena ketong tuh punya segalanya, ketong bisa bayar orang atau apapun itu dalam ketong mau kayak contohnya kayak ketong mau masuk polisi gitu, ketong bilang ketong ini punya banyak uang ya, jadi ketong tuh tak usah andalkan Tuhan lagi, ketong tuh kan punya uang, jadi ketong bisa mengandalkan ketong uang sendiri tanpa ketong andalkan Tuhan. Jadi ketong tuh kayak lupa Tuhan sama begitu. Terus kalau ketong mengandalkan ketong kepandaian, ketong merasa kayak ketong hebat, ketong bisa, ketong pintar, jadi ketong tuh perlu Tuhan lah dalam ketong hidup. Terus kalau ketong pakai ketong pengalaman kayak ketong pernah lakukan hal yang sama, jadi ketong bilang biar tak usah andalkan Tuhan lah, karena biasa kita lakukan hal yang sama begini nih tanpa andalkan Tuhan tuh bisa tanpa andalkan siapa-siapa lah, merasa kita sendiri tuh hebat. Kalau ketong mengandalkan ketong jabatan, ketong seringkali kayak gimana ya? Ada orang dalam begitu ya, sekarang istilahnya begitu kayak ya ada orang dalam, jadi kita sudah tak usah belajar atau tak usah pikir pusing-pusing ya jauh-jauh, kita kan punya orang dalam, jadi pasti nanti kita bisa lulus atau bisa tembus di itu barang yang kita mau capai itu. Tapi di sini kita mau ambil 3 poin penting. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita buka di Amsal 3 ayat 5. Di sini dikatakan bahwa
percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini firman berkata bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini Tuhan bilang ya, ketong tuh harus percaya dengan Tuhan tanpa ketong memang ketong pengertian tuh kadang-kadang betul, tapi itu mungkin hanya kebetulan seperti Tuhan mau. Ketong tuh sebagai anak muda harus mengandalkan Tuhan dalam ketong tuh hidup, ketong harus terus percaya Tuhan, ketong harus melakukan apa dalam ketong tuh hidup tuh harus mengandalkan Tuhan. Dan apa yang menjadi ketong rencana yang ketong bikin itu tuh kadang-kadang gagal karena ketong selalu pernah libatkan Tuhan dalam ketong tuh hidup. Seperti dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Berbunyi, sebab rencanaku bukanlah rencanamu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di sini juga katakan, rencanaku bukanlah rencanamu. Jadi kayak apa yang ketong suruh merancangkan dari jauh-jauh hari, ketong merancangkan ketong hidup itu terlalu tinggi, ketong mau merancangkan besok-besok nih kita mau jadi seperti ini, kita mau jadi seperti itu, tapi seringkali Tuhan tuh menggagalkan segala ketong rencana karena Tuhan tuh tahu tanpa ketong andalkan Tuhan dalam ketong hidup. Mungkin rencana yang ketong suruh bangun dari ketong kecil itu, apa yang ketong pikirkan itu bisa sama merusak ketong di ketong masa depan, bisa sama menjauhkan ketong dari ketong pelayanan atau apa saja itu. Makanya Tuhan mau apapun yang ketong rencanakan itu ketong andalkan Tuhan dalam ketong hidup. Makanya di sini dikatakan bahwa rencanaku bukanlah rancanganmu. Pasti Tuhan tuh mau sesuatu yang terbaik untuk ketong hidup. Jadi apapun yang ketong mau lakukan, ketong kerjakan tuh Tuhan mau ketong terus andalkan Tuhan. Biar masalah sekecil apapun, pokoknya Tuhan mau tuh ketong tetap andalkan Tuhan dalam ketong hidup. Dan yang berikut, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5. Di sini kita lebih kebanyakan ayatnya supaya nyambung-nyambung begitu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang di sini juga Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang terlalu berharap pada manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Di sini Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan ayat-ayat yang kita bagikan pada sore hari ini, di sini Tuhan terus mau untuk ketong tuh berharap pada Dia, supaya ketong tuh jangan menjauh dari Dia. Kalau Tuhan tuh mau ketong sebagai anak-anak tuh terus berharap, terus apapun yang ketong lakukan itu Tuhan mau ketong terus andalkan Dia, karena Tuhan tahu ketong tuh punya titik kelemahan, titik di mana ketong jatuh. Jadi Tuhan mau setiap ketong berencana, ketong andalkan Tuhan di dalam ketong berencana. Mari kita buka lagi Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Sekali lagi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Di sini juga Tuhan katakan bahwa Tuhan itu senang pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu tidak suka pada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang terlalu percaya diri untuk dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, apapun yang dia lakukan, dia kerjakan tanpa melibatkan Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau, Tuhan tuh senang tuh ketong begitu, ketong tetap andalkan Dia dalam ketong hidup. Apapun yang ketong lakukan, ketong jangan pernah lupa Dia, ketong jangan pernah anggap bahwa ketong diri itu hebat, jadi ketong sama perlu Tuhan. Itu tuh sangat-sangat salah ya. Jadi ketong tuh harus tetap andalkan Tuhan. Jangan ketong merasa kuat, jangan ketong merasa hebat. Dan sekarang poin yang kedua, mari kita buka di Mika 7 ayat 5. Di sini jangan mengandalkan manusia atau orang lain yang ketong
Jangan percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbareng di pangkuanmu. Di sini poin yang kedua juga disampaikan bahwa selain kita mengandalkan ketemu kekuatan sendiri, Tuhan suka, Tuhan juga mau kalau ketemu tuh terlalu berharap kepada orang-orang di ketemu sekitaran. Walaupun itu ketemu perlu, ketemu butuh, memang ketemu butuh dong untuk ini itu, tapi Tuhan mau ketemu jangan terlalu berharap atau bergantung kepada dong begitu. Kayak terlalu gimana? Sepenuhnya begitu kayak menganggap kayak dong tuh Tuhan, jadi apa-apa tuh ketemu harus lari di dong, ketemu butuh dong. Dong juga punya batas kelemahan, dong juga punya titik di mana dong sama mampu saat pasti dong tuh mengecewakan ketong. Makanya Tuhan mau tuh ketong sebagai anak-anak muda terus apapun masalah dalam ketong berdiri, walaupun ketong punya kawan dekat, sahabat dekat ya, ketong bisa curhat di dong, tapi dong tuh kasih solusi hanya sebatas dong kemampuan dong bisa kasih yang lebih untuk solusi yang lebih lah. Tapi Tuhan mau ketong walaupun ketong secerita tapi Tuhan mau ketong kembali lagi di Tuhan, berdoa minta Tuhan jawaban, berdoa supaya Tuhan tuh bisa berikan solusi yang lebih baik begitu. Walaupun ketong dari kecil sama-sama dengan ketong pun sahabat, ketong pun teman, tapi dong itu juga punya sisi lemah, sisi bisa untuk kasih solusi yang lebih baik kayak Tuhan kasih di ketong. Dan poin yang ketiga, jangan mencari pertolongan dari kuasa gelap atau berhala. Dalam Ulangan 18 ayat 11 sampai 12. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Di sini juga Tuhan bilang, ketong boleh mengandalkan kekuatan-kekuatan kuasa gelap atau berhala-berhala. Seringkali ketong terlalu sangat kecewa, ketong supi di kawan, tapi kawan hanya memberikan solusi yang begitu apalagi ketong di kawan yang rohani paling ada sudah dikasih solusi habis dia bilang pulang berdoa, tapi ketong berdoa juga ketong merasa kayak hal yang sama karena ketong mungkin belum merasakan Tuhan dalam ketong hidup, jadi ketong lari lagi di dukun arwah-arwah gitu, ketong pergi ketong nenek dong yang mati yang berapa puluh tahun yang lalu ketong keliling, ketong nangis, nenek tolong kasih solusi, tolong begini begitu. Tapi dong kan mati berdong tuh dengar ketong ngomong apa nih, tapi ketong terus bakar lilin, kok ketong menangis-nangis, ketong curhat, walaupun seringkali mungkin itu orang yang paling dekat ya, tapi jadi ketong rasa kayak mungkin dia yang paling ngerti, jadi nanti dia lewat mimpi dia kasih jawaban begitu. Tapi Tuhan tuh suka dengan hal yang seperti itu. Jadi Tuhan tuh mau ketong tuh lari di hal-hal yang seperti itu. Itu juga ada dalam Imamat 19 ayat 31. Dalam Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dan di sini Tuhan bilang, Akulah Tuhan Allahmu. Berarti ketong tuh harus mencari Tuhan, bukan mencari arwah-arwah peramal atau apa untuk dong tuh kasih ketong jawaban dan ketong permasalahan, walaupun ketong masalah tuh sangat berat atau apapun, Tuhan adalah jalan keluar satu-satunya dalam ketong kehidupan, bukan ketong bakar lilin, kopi menangis di sana minta apapun sampai mau menangis darah juga mungkin sudah ada jawaban di sana. Jadi Tuhan mau tuh ketong sadar, ketong kembali di Tuhan, ketong berdoa, walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan itu lama karena waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Tuhan tuh tahu ini apa yang ketong butuhkan tuh waktunya tuh di sini, bukan sekarang tepatnya. Jadi ketong tunggu sampai yang mau Tuhan jawab, kapan Tuhan jawab itu selama ketong tunggu tuh biar ketong terus berharap di bawah kaki Tuhan, ketong jangan pernah lari di hal
hal-hal yang buat Tuhan najis buat ketong tuh, seperti kayak itu ketong di dukun kopi tanya, habis itu dukun kasih ketong air kok, dukun suruh ketong minum, habis itu dukun suruh ketong begini begitu, itu tuh hanya sesaat saja. Habis itu ketong pulang, ketong rasa hal yang sama, masalah yang ada tambah datang gitu. Jadi itu tuh dukun hanya mempermainkan ketong di sana. Jadi Tuhan mau tuh ketong anak-anak Tuhan tuh biar ketong cari Tuhan, ketong mengandalkan Tuhan dalam ketong hidup, seperti berdoa, baca firman Tuhan, ketong terus berharap di bawah kaki Tuhan. Jadi ketong jangan cari hal-hal yang buat Tuhan marah pada ketong. Jadi pada 3 poin di atas kita mengambil kesimpulan bahwa arti mengandalkan Tuhan itu yang pertama, ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Seperti dalam Keluaran 33 ayat 15, di situ kayak Musa tuh mau keluar mimpin bangsa Israel dari Mesir itu, dia mau kalau Tuhan tuh pimpin dia melangkah, dia berdoa supaya Tuhan yang harus pimpin langkah, Tuhan kasih dia hikmat biar dia bisa bawa bangsa Israel keluar. Tanpa pimpinan Tuhan dia mau bawa bangsa Israel yang begitu besar tuh keluar. Jadi dia perlu Tuhan dalam dia hidup, jadi dia mau dia hidup Tuhan yang ketergantungan akan Tuhan. Jadi apapun yang dia mau lakukan, dia selalu berdoa, minta petunjuk, minta apapun dari Tuhan. Nah yang kedua, takut kehilangan penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu takut kehilangan penyertaan Tuhan. Kalau ketong tahu mana yang benar, mana yang jahat, tapi ketong masih melakukan hal yang sama, mungkin suatu saat Tuhan bisa ambil satuan poro itu daripada ketong. Jadi apapun yang ketong lakukan tuh biar ketong cepat sadar, biar itu roh yang Tuhan suka dan ketong hidup tuh jangan pernah hilang dari ketong hidup. Terus yang ketiga, menjaga hidup dalam kebenaran dan perkenanan akan Tuhan, karena takut akan Tuhan dalam menghormati Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada juga di dalam Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi sini untuk menjaga hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, karena takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Jadi dengan cara kita menghormati Tuhan, kita mengikuti setiap Tuhan perintah, kita melakukan setiap Tuhan firman yang kita sudah dengar, yang kita anggap baik, yang kita tahu, kita lakukan dalam kita jalan hidup, setiap kita berencana apapun itu, kita mau tetap andalkan Tuhan, biar setiap roh yang Tuhan suka dan kita Tuhan sudah ambil, dan biar apapun yang kita lakukan tuh, biar kita taruh dalam kita diri tuh, satu hal yang kita lakukan salah tuh, kita mengecewakan Tuhan. Jadi biar kita mengecewakan Tuhan, kita terus berharap, kita terus taruh Tuhan dalam kita hidup. Jadi ini 3 kesimpulan yang kita ambil dari 3 poin di atas. Jadi siapa yang kita andalkan dalam kita hidup adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Jadi ini saja kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua pada sore hari ini. Dan mari kita semua tunduk kembali, saya undang senior dan pemusik yang ada di depan.